Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara merubah template PHP menjadi Laravel. Pertama-tama kita buat project Laravel terlebih dahulu dengan menggunakan Composer dengan nama UAS Spatsia 10. Apabila sudah terjadi apabila foldernya sudah terbuat, maka akan tampilannya seperti ini. Oke, kita buka dulu project PHP yang akan kita rubah. Nah, ini ketahanan pangan. Nah, ini adalah folder-folder dari project template PHP yang akan kita rubah. Kita lihat dulu tampilan project dari template PHP tersebut. Kita buka browser. Kita isi localhost / nama foldernya. Folder harus di htdocs ya, di sum. Coba ketahanan pangan. Oke, di sini ada ketahanan pangan. Nah, ini dia tampilan dari template PHP yang akan kita rubah. Di sini ada tampilan menu home-nya, isinya dan footernya. Oke, ada loginnya juga. Loginnya sbadmin login. Kita masih username-nya, masih passwordnya. Selamat datang. Di sini adalah tampilan dari dashboard template PHP yang akan kita rubah. Oke. Oke, di project Laravel pertama-tama untuk membuat tampilan home yang ada seperti di template PHP ini, kita logo dulu ya. Logo dulu. Untuk membuat tampilan home-nya, maka di Laravel ini kita lihat tampilan untuk menu utamanya di view, resource, view, ada di layoutnya app. Sini digunakan khusus untuk menampilkan halaman home ya. Untuk halaman headernya, halaman home yang di header nih ada pembagiannya dengan menggunakan sistem dengan memisahkan isi titelnya, guys. Ini ada tuh, ini untuk setelah penempatan dari kontennya. Ini untuk ini ada toggle navigation login home. Ini untuk bagian sini ya, bagian atasnya, dan ini kontennya, dan ini footernya, dia dipisah. Oke, untuk bagian kontennya ada di welcome. Ini dia extend layout app, berarti dari view layout app blade. Ini dia templatenya, konten yang ada di app blade ini. Ini adalah kontennya. Oke. Setelah itu kita lihat lagi. Setelah itu coba kita jalankan project Laravel kita. Sebelum kita menjalankannya, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini kita buat dulu database-nya untuk memasukkan user dan tabel-tabelnya. Karena di dalamnya ada tabel. Apabila tidak dimasukkan, maka programnya akan tidak jalan. Kita buka localhost php-admin. Ini salah. Kita buka localhost dulu ya. Localhost.
Buka localhost. Di sini ada php myadmin. Kita buat dulu database-nya baru. Ketahanan pangan. Ini database-nya harus sesuai di nv di project Laravel-nya untuk memasukkan database-nya. Ini nama database ketahanan pangan, db username, root. Karena kita privilege-nya menggunakan user aja, tidak menggunakan password. Oke, di sini kalau sudah kita buat, kita migrasi database yang sudah ada di dalam project Laravel ini. Karena Laravel ini menggunakan sistem migrasi untuk memigrasi isi-isi tabel ke dalam suatu database. Ini kita buka folder database migration, kita lihat sini ada Renja table. Ini kita masuki kode untuk field tabelnya, ada ID, kode, kegiatan, dan lain-lain dalam bentuk string. Ini ada untuk password ya, password reset dan user. Untuk memigrasinya kita memasukkan kode php artisan migrate. Oke, kalau udah kita migrasi, kita lihat kembali lagi ke tabel php-nya, php myadmin. Kita lihat di ini ya. Sudah masuk migrasinya, ada user, ada Renja. Ini tuh tabel Renjanya nanti ya. Oke. Kita close dulu terminalnya. Kita coba jalani php artisan. Oke, kita lihat linknya, kita buka. Ini adalah tampilan project dari Laravel ya. Ini ada menu utamanya, home, yang udah dijelasin tadi, yang ada di layout app dengan menggunakan ekstensi kontennya di welcome. Di tampilan home-nya, bila kita akan login, di sini akan memasukkan login, email, dan password. Di Laravel ini kita akan membuat user dan email dan passwordnya. Sebelum itu kita lihat dulu tampilan dari home loginnya. Ada di view authentic login blade. Ini adalah tampilan view dari menu loginnya. Apabila loginnya diklik login, maka dia akan merouting ke app http authentic login controller. Dia akan masuk ke routing login controller. Setelah itu dia masuk akan ke sistem untuk menampilkan dashboardnya. Tapi sebelum itu kita buat dulu usernya. Di sini membuat usernya, kita tinggal memasukkan php make user, php artisan make user, sini. Oke, setelah itu maka usernya akan terbuat, karena di Laravel ini kita bisa memasukkan suatu comments
di app console command untuk membuat user. Create user, di sini ada ya signature make user. Ini kita di fungsi handle ini kita bisa membuat nama penggunanya dan passwordnya. Di sini ada name, admin, email, passwordnya bscript, admin, passwordnya admin. Bscript ini untuk menampilkan token ya, untuk menampilkan token password, jadi tidak bisa dilihat passwordnya di database. Ya ada di mana email delete. Kalau dia salah dia akan delete email. Oke, ya usernya telah dibuat. Ya lihat di PHP nya, PHP myadmin, kita di ketahanan di user ini udah masuk ya, admin Gmail, email, passwordnya ini berbentuk token, jadi dia tidak bisa dilihat passwordnya kecuali pengguna yang tahu. Oke, kita kembali lagi ke tampilan loginnya. Coba kita masukkan tadi emailnya admin @gmail.com, passwordnya kita buat tadi admin, passwordnya bisa dilihat ya, admin. Oke, dia masuk routing ke sistem ke dashboardnya, sistem panel. Oke, kita lihat routingannya di menu Laravel. Kita lihat di web PHP nya di routingnya, buka folder roots, kita lihat web PHP. Setelah dia authentic, setelah dia masukkan password authentic root, maka dia akan ke sistem, masuk dia ke sistem home controller index. Kita buka routingannya di controllernya, ini ada home controller index. Kita lihat dulu controllernya, dia routing ke controller home di app http sistem, karena di sini folder sistem. Ini ada home, ini ada menu sistem index, dia ada di folder view yang ada indeksnya. Folder view mana dia, folder view di sistem ya, di sistem ini indeksnya. Nah, ini dia masuk ke dashboard menu pengguna. Nih coding dari dashboardnya yang ada di sistem panel ini. Untuk samping ininya tuh sidebarnya dan headernya, ini codingannya dia diambil dari extend content dari sistem layout app. Dia untuk sistem sidebarnya. Oh yang tadi yang indeksnya ini untuk sistem dalamnya. Ini ada renjang laporan ongoing, ini untuk dashboardnya. Yang layout app nya ini untuk tampilan sidebarnya dan headernya. Ini ada laporan data, ini konten. Oke, apabila kita klik menu input, dia akan masuk ke sistem renja. Jadi dia masuk ke input data renja Ketapang. Ini ada masuk field-fieldnya untuk pengisian datanya, dan ada tabelnya juga, tombol simpan dan carinya berdasarkan nama kegiatan. Jadi kita kembali lagi ke atas, kita masuk ke codingannya, kita lihat routingannya. Kita lihat di sini apabila dia input data masuk ke sistem renja index, kita lihat dia masuk ke sistem renja index ini.
renja.blade.php itu dia renja index. Jadi untuk tampilan input data renja ketapangnya ini ya ada di codingan ini yang menggunakan extend system layout, berarti dia menggunakan bagian ininya dari layout ini yang ada app blade nya, system layout app ini tampilan dari sini dengan isinya yang ada di renja.blade.php adalah tampilan inputnya ini. Oke, sini menggunakan fitur PHP untuk memasukkan fitur JavaScript untuk memasukkan datanya. Oke, ini tombol simpan. Ini adalah tampilan tabel dari Ninja Ketapangnya. Ini adalah untuk menampilkan data dari tabel yang ada di tabel renja tadi, yang di database tadi. Ya oke. Ada edit, ada hapus di sini. Datanya belum kita masukkan ya, nanti kita lihat. Oke. Kita coba input data di sistem panelnya. Kita input, masih kodenya, kegiatannya. Kita coba asal-asalan dulu ya. Coba asal-asalan dulu. Lihat asal-asalan dulu. Di sini karena dia menggunakan sistem ini, jadi dia apabila data dengan atribut data 20 ini dia menggunakan varian data, menggunakan data 6 ditambah data 12. Data 20 itu sama dengan data 6 ditambah data 12. Menampilkan datanya ini. Makanya ini berubah. Coba kita simpan. Data renja berhasil disimpan. Kita lihat dia udah masuk ke tabelnya. Bisa di scroll. Ini ada edit, ada hapus. Coba kita lihat edit, maka dia masuk ke form baru berdasarkan ID-nya ada 1. Sini ada edit renja ketapang. Coba kita lihat codingannya yang ada di Laravelnya, di editnya di sini. Dan dia apabila diklik tombol edit, mana dia? Edit sistem renja find renja ID, edit berdasarkan ID. Lalu kita lihat dulu di routingnya, berarti dia routing ke sistem renja find. Kita lihat routingnya. Ini apabila dia renja sistem renja controller find, sistem renja find. Jadi dia masuk ke controller. Kita lihat controllernya. Ini controller. Renja controller. Oh, dia ada di controller, baru ada di sistem. Karena dia sistem. Renja controller. Ini tadi yang tampilan indeksnya ya. Awal depannya. Ini untuk inputnya ini tadi kalau tidak masuk dia tidak ada data yang terinput, dia memerlukan validasi. Makanya menggunakan request validasi untuk menampilkan datanya. Ini menampilkan data nih, ada fungsi find-nya tadi, run view system,
Renja edit, berarti dia ke view, dia ke view sistem Renja edit. Nah ini dia, jadi dia ke form Renja editnya. Ini ada edit Renja Ketapang, dia tampilan coding tuh form editnya. Sini ada nih update, Renja update actionnya. Apabila dia udah diisi, nanti dia akan update menggunakan metode post ke dalam tabel. Ini ada value-nya, ini value data field Renja output. Ini ada ID-nya yang tadi ya, apabila dia menggunakan JavaScript tadi. Ini dia, itu ya. Di sini ada, berarti setelah klik sudah diisi datanya, diklik tombol update, yang akan merouting ke sistem Renja index. Kita lihat dulu di controllernya. Controllernya di web PHP yang merouting ke sistem Renja index. Ini dia. Ini apabila dia udah diklik update, dia ke sistem Renja update. Jadi kan pindah, dia udah dicari find, baru dia ke sistem Renja update, baru dia balik lagi nanti ke sistem Renja index. Ya, indeksnya. Coba kita update dulu. Kita tes update gitu. Kegiatan lah coba ya. A B B B. Update, dia routing ke sistem Renja index. Ini adalah tampilan dari sistem Renja index tadi, tampilan dashboardnya. Datanya sudah berhasil diubah. Nah, ini di indeksnya. Kembali lagi ke sini dengan ini sistem Renja indeksnya. Nah, di sini dia, ini dia tampilan sistem Renja indeksnya dengan datanya sudah terubah gitu. Mana nih? Ya. Ini dia di controllernya. Nih, update-nya. Ini controllernya tadi. Apabila datanya udah diupdate, dia ngerouting ke controlling. Apabila datanya diupdate, dia ngerouting ke WPHP. Sini kan update, apabila datanya diupdate, klik update tadi, dia routing ke WPHP, baru dia ke controlling. Sini di renjanya masuk ke fungsi update tadi. Dia update-nya menggunakan sistem validasi. Apabila tidak ada data, maka dia harus membutuhkan isian data. Jadi dia tidak boleh datanya kosong. Apabila udah di update, dia mengrouting ke Renja index. Renja index tadi ada di sistem, di menu view sistem Renja. Sini kalau dia sudah berhasil diubah, maka dia ada tulisan, maka dia ada message-nya, data Renja berhasil diubah. Oke. Kita lihat lagi tampilannya. Nih, udah data Renja diubah. Di sini ada tampilan data tabelnya tadi yang menggunakan script tadi, script JS, JavaScript. Ini maka tampilannya tampil seperti ini. Ada edit dan hapus. Tadi editnya udah bisa, kita coba hapusnya. Coba hapus, data Renja berhasil dihapus. Kita lihat codingannya di Renja blade. Ini Renja blade ini untuk Renja index ya.
tuh sistem indeks tadi. Ini ada renja delete. Bila dia ngerouting ke controlling renja, delete berdasarkan ID. Jadi ya routing dari WPHP, ini delete renja, sistem renja control destroy. Destroy itu untuk delete, untuk menghapus data. Berarti dia ke controllingnya, ada sistem renja controller di destroy. Data di delete berdasarkan ID, maka dia kembali ke tampilan utamanya di sistem renja indeks, data berhasil dihapus. Renja indeks, renjanya indeks, datanya ada, dia kembali kemari, tampilan input yang tadi, baru datanya ada message-nya, data telah dihapus. Nah, di sini data renja berhasil dihapus. Jadi dia kembali ke tampilan utamanya dan data di tabelnya sudah menghilang. Oke. Sini kita lihat lagi. Kita lihat nih, cari nama kegiatan. Oh, karena tadi datanya dihapus, kita coba masukkan lagi ya. Kita coba masukkan lagi ya, salah dulu. Kita coba masukkan lagi. Karena tadi datanya sudah dihapus, kita coba masukkan lagi. Oke, kita masuki 2 ya, untuk membedakan untuk pencarian nama kegiatan. Tekan nama kegiatan. Kita simpan lagi. Oke. Kita lihat nih, cari nama kegiatan berdasarkan nama, cari data berdasarkan nama kegiatan. Kita lihat cari nama di sini, kita lihat renja indeksnya. Cari. Nah, di sini dia nih sistem renja indeksnya, action, get inputnya, cari ini data, get mendapatkan data dari tabel renjanya tadi, nama kegiatan, queue, value, request, queue, put, ini untuk menampilkan equationnya. Kita lihat di controllernya, ini di control indeksnya untuk menampilkan tadi renja ini tadi paginasi, untuk mendapatkan data dari tabel berdasarkan nama kegiatan. Q tadi di sini untuk cari nama data kegiatan di tabel renja seperti yang tertulis di form pencarian ini. Oke. Ya, cari di kode renja. Kode di tabel renja berdasarkan kode. Oke. Cari coba. Kita cari. Kita lihat dia kembali lagi. Oke, di sini ada ya, sudah dapat carinya. Oke. Lihat dia cari data Q tadi itu variabel untuk kegiatannya sama dengan AA. Ini dia. Dan sudah dapat. Oke. Setelah itu kita lihat di laporan.
laporan data keseluruhan. Oke, di sini dia akan masuk ke menu Excel, ke pick Excel untuk laporan. Di sini ada button export file Excelnya, ada tabel untuk ekspornya yang berdasarkan tabel di Renja tadi, dan ini datanya juga berdasarkan data yang ada di tabel Renja tadi yang udah kita input nih. Ada tampilan dari laporannya. Kita lihat codingan untuk tampilan dari laporannya. Codingan untuk tampilan dari laporannya ada di, apabila dia tadi kan lapor, kita lihat dulu ininya, Renja indeksnya. Kalau dia kita lihat dulu, app-nya. Kita lihat dulu app tampilan yang sidebarnya tadi yang untuk menampilkan laporan data keseluruhan. Kita lihat di sini. Nah, ini dia masuk ke routing sistem Excel index. Dia masuk ke routing sistem Excel index. Kita lihat di routingannya di WPHP. Ini root Excel system controller. Dia masuk ke controller index. Nah, kita lihat dulu controllernya yang ada di app http, karena dia ini pakai folder sistem, kayak sistem ini Excel controller. Nah, ini adalah controller untuk routingan Excelnya. Kita lihat indeksnya, tampilannya mengambil semua data dari tabel Renja, lalu masukkan ke view-nya sistem Excel, bukan ke database Excel yang database ketahanan pangan yang di tabel Renja tadi. Lihat dia view-nya ke sistem Excel. Kita lihat, cari di view sistem Excel. Ke sini adalah tampilan ini, laporan data keseluruhan. Ini codingannya, codingan tampilan data keseluruhan ini. Ini ada tabelnya kan. Nah, ini menampilkan data tabelnya tadi berdasarkan variabelnya. Nah, ini harusnya apabila kita ekspor maka di sini akan mendownload file Renjanya, file tabelnya tadi. Kita lihat sini codingannya, ada tombol download target. Ini dia. Kalau kita pilih tombol exportnya tadi, ini dia akan ke sistem Excel export. Kita lihat routingannya di WPHP. Kita di Excel export tadi nih. Dia akan ke sistem controller ya, Excel controller ke export. Ini kita lihat kontrolnya di sistem Excel controller. Nah, dia ini ekspornya tadi. Dia mengambil semua data dari tabel Renja, kembali ke Excel. Dia mendownload data tabel Renjanya. Ini berdasarkan data tanggal dalam bentuk format XLSX. Di sini untuk membuat downloadan dari Excel ini, nah, kita perlu config. Ini ada config sini, bukan config ini untuk membuat website untuk mendownload
data Excelnya. Ini ada export. Ya ini digunakan untuk kita dapat mendownload file Excel. Oke. Sini kita kembali ke sistem panelnya tadi. Kembali ke sistem panel. Kita kembali ke dashboard. Tampilan tadi kan karena dashboard tadi dia routingnya ke sistem lagi, dia kembali ke menu sistemnya nih, menu dashboardnya. Kita lihat logoutnya di sini, tampilan logout ini ada logout, logout. Kita lihat sini tampilan logoutnya yang ada di indeksnya tadi. Oke. Dia menggunakan logout modal ya. Jadi apabila kita klik logout, maka dia mengeluarkan nih notif. Ini apabila klik logout, routing, logout, ID. Nah, saya menggunakan modal ini. Kita lihat routingnya di karena dia sini menggunakan authentic routes. Kita lihat routes. Kita lihat routingnya ke controllernya, karena sistem login udah ada kontrolnya sendiri. Kita out, jadi dia logout. Oh, bukan ya. Kan oh, dia karena dia udah menggunakan modal tadi. Mana dia? Karena dia sudah menggunakan modal tadi di Renja. Renja. Di app beli tadi untuk tampilannya. Nih karena dia sudah menggunakan modal. Nah, seperti ini. Cuma karena routing ke modalnya ini. Jadi kalau apabila kita lihat logoutnya ini, dia nggak pakai sistem logout dari Laravelnya, tapi membuat sistem logout sendiri berdasarkan ID-nya ini, ID logout modal. Kita beli logout, dia akan keluar kembali lagi ke menu home, balik lagi ke welcome. Ini dia balik lagi ke welcome. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video.